Halo, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Sudah sarapan pagi ini? Kalau belum, mari kita sarapan sama-sama, yaitu sarapan kebenaran rohani yang akan memberikan kekuatan bagi jiwa dan roh kita. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita ini inginnya dalam tanda petik sesuatu yang lebih, saudara. Kita selalu ingin lebih kaya, ingin lebih hebat, ingin lebih pintar, ingin lebih dikenal orang. Kita selalu ingin lebih dalam semua hal, lebih daripada semua orang yang kita kenal. Sehingga kita itu seringkali tidak menyadari bahwa seringkali apa yang ada pada kita sekarang, apa yang kita punya, sebetulnya itu adalah sesuatu yang berarti. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup kita, ketika kita ingin dipakai oleh Tuhan, jangan pernah melihat dan berkata, andaikan kalau saya lebih kaya, pasti saya akan bisa lebih banyak memberkati. Andaikan kalau saya punya jabatan lebih tinggi, kalau saya punya banyak waktu, saya akan lebih setia lagi mencari Tuhan. Atau andaikan kalau saya punya lebih banyak harta, punya lebih banyak pengaruh, kalau saya begini, kalau saya begitu, dan semua kalau yang lain. Sementara saudara, kita tahu benar bahwa semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bahwa semuanya itu, bukan semua itu yang Tuhan lihat. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita. Bagaimana kita mengelola apa yang ada dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, ketika kita mau ditambahi oleh Tuhan, mari kita mulai dengan apa yang ada pada diri kita. Di ayat ini dikatakan Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, di sini ada anak kecil hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya ini Tuhan? Gak berarti apa-apa. Saudara, seringkali tanpa sadar kita melihat hidup kita ini, ya saya cuma begini, saya gak bisa apa-apa, saya gak punya apa-apa, gak ada talenta-talenta yang ada dalam diri saya yang bisa saya banggakan. Apa artinya saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa nyanyi, bahkan mungkin kalau nyanyi suara saya bisa fals kemana-mana. Saya nggak pinter berdoa, saya nggak fasih berdoa, saya nggak punya talenta apa-apa. Apa artinya? Saudara, ketika kita melihat kalau hal-hal dalam diri kita itu kecil dan tidak berarti, maka kita tidak akan pernah dapat menemukan apapun dalam diri kita. Tetapi saudara, ketika kita bisa melihat bahwa dari yang tanda kutip seolah-olah kecil dan tidak berarti apa-apa, ketika kita mulai serahkan itu semua ke dalam tangan yang tepat, kepada tangan Allah yang sanggup untuk mengadakan mujizat dan keajaiban. Dia adalah Allah yang sanggup melipat gandakan. Dia Allah yang bisa memultiplikasi. Kita yakin dan percaya, yang kecil-kecil ini, yang sedikit ini, yang seolah-olah tidak berarti apa-apa, Yesus sanggup ubahkan. Yesus sanggup mengadakan keajaiban. Yang kecil ini bisa Tuhan ubahkan menjadi besar dengan ajaib untuk mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin saudara. Mari saudaraku, dalam hidup ini, ayo kita mulai daripada apa yang ada pada kita. Mungkin kita cuma punya waktu sedikit, kita punya waktu yang mungkin sangat terbatas, tidak banyak. Tapi mari, dengan waktu yang sedikit ini, dengan waktu yang terbatas ini, kita mau belajar untuk pakai
waktu ini untuk Tuhan. Mungkin kita nggak punya uang banyak, kita cuma punya uang sedikit. Tapi mari kita belajar, dengan yang sedikit ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara, ketika kita memulai dengan apa yang ada pada kita, yakin dan percaya, Tuhan pasti akan tambah-tambahkan. Tuhan pasti akan perlengkapi. Dan Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita anak-anak Tuhan yang rindu melayani Tuhan, tapi selalu merasa tidak cukup. Tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak pandai berdoa, tidak cukup indah suaranya, tidak cukup punya duit, tidak cukup punya jabatan yang bagus, dan banyak tidak cukup yang lain ketika mereka mulai mau belajar untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau hal-hal itu semua tadi yang menjadi tolak ukur kita, maka saudara, kita tidak akan pernah melangkah maju, saudara. Tapi mari saat pagi hari ini kita mau belajar untuk melihat apa yang ada pada kita, apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara dan saya. Setelah kita lihat, lalu kita mulai belajar bersyukur. Bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan sudah percayakan buat saudara dan saya. Kita mau taruh anugerah itu, talenta itu di tangan Tuhan Yesus. Tuhan, saya cuma punya ini. Tapi dari apa yang saya miliki ini Tuhan, yang saya miliki sekarang ini, saya percaya Engkau sanggup untuk mengadakan keajaiban. Engkau sanggup untuk melipat gandakan. Engkau sanggup untuk membuat multiplikasi. Engkau sanggup untuk membuat keajaiban. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah memandang rendah apa yang kita punya. Jangan pernah anggap enteng talenta yang kita punya, yang seolah-olah cuma kecil, yang seolah-olah seakan-akan tidak berarti apa-apa. Tapi ketika satu talenta tidak kita gunakan, kita tidak akan pernah berkembang menjadi lebih baik. Tapi ketika satu talenta yang kecil ini kita mulai belajar bersyukur, kita serahkan kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan menambahkan talenta demi talenta dalam hidup kita. Tuhan akan menambahkan kemampuan demi kemampuan, karunia demi karunia dalam hidup saudara dan saya. Karena itu saudara, mari mulai belajar bersyukur. Jangan seperti Simon Petrus saudara, yang berkata, Tuhan Yesus, apa artinya? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu apa yang terjadi pada cerita ini? Pada akhirnya kita tahu bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan, sesuatu yang tidak pernah dipandang manusia, sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia, tetapi ketika hal yang kecil, yang remeh itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan, dia bisa memberkati 5.000 orang. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita yang mungkin tidak dipandang orang lain, kita yang seringkali dianggap remeh, kita yang seringkali disepelekan orang, mungkin cuma satu talenta yang bisa kita banggakan, yang kita punya. Tapi ketika kita mulai belajar bersyukur, mulai menyerahkan kepada Tuhan, kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan, kita yang tidak ada apa-apanya ini saudara, Tuhan sanggup pakai saudara dan saya untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kita yang mungkin tidak terlalu hebat ini, kita yang tidak punya kecakapan apa-apa, tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa bangkitkan kita untuk melakukan sesuatu yang hebat, yang mungkin tidak bisa dilakukan orang lain, yang lebih hebat dari kita. Yesus sanggup mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya saudara, setiap kita punya kemampuan. Kalau saja kita mau berkontribusi menjadi alat di tangannya Tuhan, kita mau menjadi sesuatu yang ajaib di tangannya Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan pandang enteng, jangan pandang remeh. Setiap hal yang kecil sekalipun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Ayo, latih apa yang ada pada saudara dan saya. Ayo olah, ayo kembangkan, serahkan pada Tuhan. Maka yakin dan percaya, hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kita akan mulai melihat keajaiban demi keajaiban. Hidup kita akan berjalan dibawa dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Puji Tuhan. Tetap kuat saudara. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.